Indonesia, mana tepuk tangannya? Wow, Land of Dawn, here we go. Possibly ini kemungkinan game terakhir dari series ini. Kalau ngomongin ke arah draft, memang dia punya chance seperti itu, Gori. Tapi it's Mobile Legends. Yup, Everything can happen. betul. Dan itu dia kita bakal menyaksikan. Selama para pasukan dari tim Onyx, ini kita bisa melihat membawa Kari atau bisa kita menyaksikan Kairi early game powernya dominasi. Kari mid to the late game, aku nggak lihat jawaban dari tim Liquid. Wah, Gak ada jawaban untuk tim Liquid untuk Karinya. asal mungkin ya kalau kecuali mereka benar-benar mendominasi di early sih. Yes, itu beda kasusnya ya. Kalau Beda mereka ya. beda, benar, beda 5.000 di early, wah itu udah beda cerita. Namun ada pressure di area atas. Tapi lihat di mana Savero early aja dia nggak mau kalah sama Iron Chiki. Karena dia tahu kalau early-nya aja gue udah takut, kalau early-nya aja gue nggak bisa dominasi. Ini kan permainan kedua. Dan maka para pasukan dari tim Liquid, mereka bakal mencoba untuk membuat sosok dari seorang Fabian ini punya power level. Karena Kairi still terhadap jangkauan dari tim Liquid membuat Kairi sudah unggul satu level. Ya, setengahnya itu ada sedikit keuntungan ketika nanti neutral objective take EXP dari Kyrie juga udah ahead. Dan tampaknya gimana ya kalau ngeliat dari pergerakannya cukup berbeda dari game yang ketiga di mana pasif ini udah cukup mencari fight. Tapi nampaknya WD play ke 4 defensif berhasil menyelamatkan dirinya. Agresivitas dari tim Onyx ini sangat dibutuhkan sekali. Mereka harus meredam early power yang dimiliki dari tim Liquid. Tapi WD standby out position. Dengan kondisi saat ini Fabian dizoningan oleh seorang Keyboy dan retri bisa didapatkan. Tandanya turtle free untuk Onyx. Sama Free, oh dia ada solo kill. Solo kill. Oh, one last hit. And Iron Siki still survive in the top lane. Meanwhile, Haskiel harus mundur ke arah belakang. Memang tidak menggunakan flickernya. Tapi reward manipulation masih bisa untuk menyelamatkan sosok seorang WD. Tapi WD mencoba untuk melakukan dominasi. Purify Sam dari body stab. Iron Siki is coming. Dan bahkan first blood. No way. Di tangan dari seorang Sans. Ini di luar kalkulasi kita bakal Kairi seorang diri tadi menemani. No way, Kairi ter-take down. Satu persatu para pasukan dari tim Onyx bakal ditelan. Gak worth it sama sekali, Gori. It's totally not worth it. Tidak worth it, bahkan 3 member berhasil diamankan, dikoleksi begitu saja di otak. Hampir di solo. Dan ya, ada sedikit kompensasi tapi Ji. Savero dalam fight tadi tidak terpick off. Iron Chiki tidak worth it. Gak worth it. Iron Chiki tapi seenggaknya udah ke-delay farmnya. Savero ini gold shield turret berhasil diambil penuh loh. Ya, ya. Savero memaksimalkan tugasnya. Memang itu adalah salah satu big choice terhadap Kari. Jarak itu di late game dia tidak akan bisa dibendung. Tapi Aaron terperangkap di depan sana, tak ada jalan untuk pulang. Dengan Padang yang berhasil dengan break di depan sana, membuat sosok dari seorang Aaron gak ada jalan untuk pulang. Vengeance sudah gak akan berguna. Tapi yang masih harus menjadi pertanyaan adalah, kalau Fabian yang ini nanti gak bisa dibendung sama Karinya dan Karinya terlalu banyak soft skill yang keluar. Karena Karinya pakai purify loh, Gon. Benar. Ini harus coba dipikirkan juga. Menjadi target sebenarnya ya. Oh, ada sedikit overextend mungkin. Fight all for X yang menjelaskan sosok seorang Keyboy dan lihat itu dia. Watch out, Smackdown yang berhasil dikeluarkan nampaknya membuat Keyboy masih bisa selamat dengan avatar upgradean for defensive. Ultimate ditukar ultimate untuk kedua roamer untuk saat ini. Dan ya kita lihat ronde 2 neutral objektif. Apakah kali ini tim Liquid mungkin bisa mendapatkan fight lebih, karena struktur sudah dihancurkan loh belum genap 5 menit. Yes, satu buah turret yang sangat mahal didapatkan berarti membuat Savero punya gold yang melimpah jauh di atas sosok dari seorang Iron Ziki. WD standby on position membuat para pasukan dari tim Liquid punya vision yang jelas. Tapi nampaknya kalau mereka mau team fight dengan all-in kali ini nggak terlalu worth it dengan perbandingan tidak ada sosok seorang Iron Ziki. Marco kembali di tengah dari seorang Kairi dengan all of Suyonya. Ya ini cukup terkendali dari zoning-nya. Mereka juga tahu meskipun mereka tadi kalah di pick off 3, ini mereka berhasil recovery. Mereka kembali mungkin clear minion dengan cepat, mendapatkan turret di area atas, dan Turtle bisa dibilang 2/2. Tim Liquid apa jawabannya? Apa answernya? Mungkin sekarang ya Iron Chiki dia ketinggalan goal. Ya itu dia, dengan adanya split push yang bisa dilakukan oleh seorang Iron Siki, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ketemu Savero, head to head, one by one. Ini gak bakal worth it, gak bakal bisa. Queen of Nature udah belum ada. Dan saat ini dari seorang Savero di cover dengan sangat kuat.
dan Savero, salah satu dealer damage yang gak bisa dibentuk oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan bahkan di depan sana arah terberaka. Vengeance di depan sana membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus bergerak belakang avatar kejadiannya. Gak berhasil dan Fabian terperangkap distract, tapi semuanya ditutup oleh seorang Iron Siki. Out of nowhere, Spear of Distraction datang dengan tiba-tiba malah mereka yang dapetin seorang Keyboy. Oh no. Sangat tidak worth it. Oh, Tapi dapat. Sans dapetin purple. Sans, the best thing yang bisa dilakukan Sans. Oke, kita nggak bisa tukar point kill, tapi dengan adanya satu buah purple buff, masih worth it. Ya, masih seenggaknya ada kompensasi. Kompensasi. Tentunya. Dan kita lihat tim Liquid, apa yang mereka harus lakukan untuk mengejar ketertinggalan dari ekonomi. Savero, out of position. Oh, Savero, dia purify dan terperangkap. Savero, salah satu ujung tombak para pasukan dari tim Onyx, mereka harus terpick up. Meanwhile, Iron Siki mencoba untuk ditangkap para pasukan dari tim Onyx. Berhasil menangkap sosok Saro dan Siki, tapi pertukaran dengan Sas juga. Sama sekali gak ada yang bisa dibendung. Tapi Winnie versus everybody, setidaknya dia bisa menahan damage di depan sana. Meanwhile, Kairi dan standby, dan Winnie, apakah dia bisa loncat untuk keluar dari sebuah masalah? Dan nampaknya tidak ada jalan untuk pulang. Dan Winnie ter-take down di arah bottom lane. Tapi lihat Goni, lihat sosok dari seorang Fabian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin mendapatkan purple buff ini dari seorang Kairi. Nah, cuman itu Ji, dia dapetin mid turret juga. Jadi itu membuka sebenarnya ya kesempatan lebih lagi untuk tim Liquid. Ini tier turret yang cukup mahal loh. Perfect tackle. Perfect turtle. Perfect tackle for Onyx. Wow. Ini membuat sosok dari Karinya punya daya peak power lebih cepat loh. Dan ini harusnya udah menjadi warning untuk tim Liquid. Apa yang harus mereka lakukan? Ya. Satu-satunya power yang saat ini mereka punya dan besar adalah split boost power. Ya, Golden Staff juga diamankan. Jadi seenggaknya adalah spike kecil dari Savero. Kecil. Oh, Kyrie mencoba melakukan seorang WD. Mereka for defensif. Permasukan dari tim Liquid ini mencoba melakukan respon terhadap tim Onyx. Tapi nampaknya satu ganking yang gagal dilakukan oleh tim Liquid kali ini berhasil selamat. Tim Liquid berhasil keluar dari bencana. Walaupun flicker adalah sebuah tujuan dari tim Onyx, but it's okay. Masih oke. Ya, masih seenggaknya udah nge-trigger spell. Perlu di note, mungkin dari sisi gold hanya berbeda 400. Jadi sebenarnya kedua marksman ini udah aman lah ya, bisa dibilang udah bisa memberikan damage yang cukup. Tinggal gimana Eren Shiki dengan Moskovnya ini bisa nge-pressure lane jauhnya. Lane panjangnya harus dikasih pressure dan sudah mulai dari sisi pergerakannya. Kalau gua jadi Kyrie ini akan lebih worry untuk sosok seorang Winnie. Karena dia bisa ganking gua kapanpun loh. Ya, Dia bisa ganking kapanpun. Dan itu dia. Kalau misalnya berhasil gankingnya, ini bahaya banget. Kyrie tumbang di saat adanya Turtle. Tadi untung nggak ada, tapi di saat lo sekarang akan lebih krusial lagi. akan lebih krusial lagi. Akan lebih krusial lagi dan tentunya Kyrie benar positioningnya. Ketika dia kelihatan di map ini harus benar-benar diperhatikan karena yang seperti Oji bilang, Widi pasti siap meng-smackdown jungler dari Onyx tersebut. Kita lihat 15 detik menuju nether objective yang pertama untuk Lord dan tim Liquid. Ini tidak mau set up trap. Tapi gua suka banget. Oh, Savero tertancap di depan sana. Belum mengeluarkan purify-nya. Tapi bakal coba di-cover. Dan bakal berhasil menangkap Karsar Savero. Ter-take down. Udah ke arah belakang Kimo yang menerapkan yang mau defensive. Dan pakai Wendy standby yang position. Sans akan menjadi target utama setelah tidak ada Savero. Dan Savero tumbang di saat ada Lord Gori. Salah satu fans Onyx melihat Savero tumbang seperti ini. Gori. Wah, ini Apa yang kau benar-benar rasakan? ketar-ketir banget sih, Ji. Dan ya sangat disayangkan Savero, dua fight terakhir itu dia yang mati duluan. Dan itu bukan poin yang baik. Again, kurangnya informasi itu membuat setup trapping yang sangat-sangat maksimal oleh tim Liquid. Dan ya tentunya tanpa Savero, posisi behind, ini kemungkinan besar 80% free Lord untuk tim Liquid kecuali Kyrie. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka tidak mengenal takut Goni. Mereka nggak peduli dengan adanya gold yang tersisa sedikit game saja. Bahkan skill di depan sana mencoba memberikan damage. Dan Wede! Watch out! Smackdown! Berhasil menangkap Karsar Kyrie. Tapi nampaknya Ryota save the day for this time. Oh, Team Liquid. Mereka mendapatkan fight-nya namun Lordnya Ryota menjadi pemenangnya Ryota.
Ryota. menjaga jarak. Ryota udah menyelamatkan nafas untuk tim Onyx. Memberikan nafas, tapi ingat Goni, ini kan lama. Ya. Ini cuma nafas sedikit aja Ya. buat mereka tidak ditumbangin, tapi lihat Fabian. Satu buah damage yang besar di follow up dengan adanya seorang Aran berhasil menumbangkan tim Onyx. Mereka kehilangan high ground defender. Mereka kehilangan Lord dengan sangat cepat, bahkan dengan kerugian yang dimiliki dari tim Liquid ini gak sebanding oleh kerugian dimiliki dari tim Onyx. Pasif hilang, kehilangan Suns, kehilangan banyak banget ya troll objektif. Rugi banget dan Suns perlu diperhatikan apa yang terjadi, kurang informasi dan ya out of position. Fabian damage-nya sudah terlihat. Kalau kita ngelihat, oh my god, udah ada Belansung juga. Teman-teman, ini Fabian, Starlium Sight, Holy Crystal, dan baru saja Blood Wings. Dan dengan adanya Holy Crystal ke arah Suns, itu damage-nya udah segitu. Holy Crystal, moving speed-nya lebih cepat Goni. Ya. Ini Suns bakal dikejar habis-habisan. Karena kalau kita melihat, Suns lebih mengutamakan Purify untuk saat ini. Ya, Ini tandanya bisa menjadi warning kan untuk Purify-nya. sangat-sangat. Karena Fabian oke, lezat. Dia, karena kalau ngomongin karena Fabian, Flicker emang tidak bisa menghindari damage dari sosok seorang Joy. Tapi satu miss nadanya Ya. aja. Satu nada miss aja, itu sebenarnya udah bisa merubah tempo loh. Ya, Joy-nya jadi ritmenya hilang. ritmenya hilang, temponya flop kayak gitu loh. Nah, gitu. Sudah terlihat juga dari sisi Goldcraft, ini cukup one-sided, di mana semua tier 1 dan tier 2 turret ini sudah berhasil dihilangkan. Dan ya tim Liquid lihat, mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka menggunakan waktu mereka untuk yaudah kita turunin tempo full. Kita freeze lane atas, dan kalau bisa kita freeze lane bawah, biar Onyx semakin lapar. Mereka butuh gold dan gak dikasih goldnya sama tim Liquid. Lihat, gold yang didapatkan. Semuanya minus, EXP minus, Jelas, gold minus. jelas. Dan bahkan mereka mendapatkan kerugian dengan pasif sudah dikejar. Gimana Goni? Kalau menurut sudut pandang Goni, apa yang harus dilakukan oleh tim Onyx untuk bisa bounce back? Ini sebisa mungkin tentunya kasih funnel gold ke arah antara mungkin kalau aku ngeliatnya Suns dan juga Kari. Dan sulit. Tapi karena tim Liquid ya itu freeze lane-nya mereka di area bawah benar-benar alot banget. Dan di area atas ini udah mau gak mau harus ditemenin dari sisi Xavero-nya. Karena kalau nggak ditemenin, ini tim Liquid bisa menggunakan tempo cepat dan bahkan SOD untuk connect. Dan itu akan menjadi makanan ya, untuk tim Liquid. Jadi pelan-pelan lagi. Dan ya kita lihat, berbeda 2000 sebenarnya Onyx di sini nggak usah terlalu ngotot sih. Mereka bisa nyantai aja, lepasin Lord, fokus ke arah defense. Tapi itu mengambil resiko karena ya tinggal Basert yang berdiri. Tapi ritme yang tadi mungkin kalau Goni ingat yang udah sempat saya sampaikan di game ketika Xavero menggunakan Moskov, itu digunakan oleh sosok dari seorang Iron Siki. Dia akan coba terus dorong. Ya, Dia akan terus dorong, apalagi dia sedang owning positioning. Dia akan tidak terlihat terlebih dahulu. Biarkan para tim Liquid ngecek di mana posisi para pasukan dari tim Onyx. Tim 4 berbanding 5. Dan kalau Spear of Distraction ini nyangkutnya ke posisi Suns, ini bahaya banget sih. Tapi Winnie, lihat, dia target utama berjika seorang Kyrie. Bakal coba ditangkap di depan sana. Ryota follow up, tapi lihat. Satu buah smackdown yang dikeluarkan oleh seorang Winnie berhasil menyelamatkan dirinya daripada damage yang diberikan oleh seorang Marsha. Meanwhile, take over menuju ke arah sosok dan pakat. Satu Lord yang dicuri, satu turret yang didapatkan oleh Iron Siki. Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid menghindari team fight dan bahkan mendapatkan 2 objektif keuntungan tanpa ada luka sedikit pun. ya itu mau nggak mau sih, itu fight-nya sebenarnya 4 lawan 5 ya sih. Karena Moskovnya di area bawah dan bahkan ini bukan tentunya hal yang baik dengan Basert-nya yang bolong 1. Kita lihat ya, Onyx menurut aku defense-nya kuat. Yang penting Suns simpen Feather Airstrike-nya. Xavero fokus clearing satu lane. T-Boy berusaha untuk buying time bersama Ryota. Clear Lord dan mungkin mencari member dari tim Liquid. Kalau tim Liquid-nya benar-benar rapi, lagi dan lagi ini mungkin bukan cuma final push untuk game ini mungkin bisa menjadi final push untuk series kali ini. Oke, dan bahkan permasukan dari tim Liquid. Mereka standby di sana, hanya Winnie yang melakukan cover terhadap seorang Lord bersama dengan seorang Fabian. Sastra berangkap dan Aaron mulai masuk lebih dalam lagi. Fokus ke arah belakang karena menjadi target utama membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan badan. Remote manipulation bersama dengan Farsha menuju ke seorang Xavero. No way! Mereka gak punya damage dealer di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil membabi buta damage yang terlalu besar. Shutdown pun terjadi tapi Kyrie hanya bisa melakukan defensif semaksimal mungkin. WD available, Iron Siki juga siap untuk melakukan serangan tambahan dan basic attack
yang dimiliki dari Aaron Siki. Kayaknya dia lebih memilih menuju ke arah turret dibandingkan memaksakan keadaan yang tidak pasti. Eris tentunya masih keuntungan untuk tim Liquid. Waduh, itu damage sedikit doang. Karena kondisinya kan dia udah punya Malefic kan. Benar. Itu dia kondisinya, dia bisa nyerang Kairi dari jauh tanpa di cover oleh Trans. Benar. Dan ya Anis lagi dan lagi sebuah keuntungan untuk tim Liquid di mana secara official semua turret yang berdiri untuk Onyx sudah berhasil dihancurkan. Dan kalau kita ngeliat oke, Rose Gold, tapi untuk dari RNCK-nya Wind of Nature lebih bijak lagi tapi sedikit agresif juga. Dan mungkin kalau kita mungkin sedikit sentuh nih Joy-nya juga bikin Winter Crown. Jadi mau nyari outplay potensi dari sisi Fabiannya. Dan akhirnya kita lihat Rose Gold Meteor lah yang menjadi sebuah jawaban saat ini Kak, untuk sosok seorang Xavero. Setidaknya at least ketika dia ditempel habis-habisan sama sosok seorang Joy, masih ada waktu untuk dia bisa ngedealer damage. Tapi dengan adanya kebotakan di dalam struktural dari tim Onyx, dengan turret yang tidak bisa dilindungi kembali, kayaknya Lord akan menjadi angan-angan di Gon. Ya Menurut gua ya. itu kecuali emang TLID-nya mungkin blunder, terlalu overextend, mungkin TLID-nya miss posisi, ya kemungkinan Onyx kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan kontes. Tentunya lihat, Skill juga ada purple buff nih Ji. Ini Yes. ngeselin banget karena ada cooldown reduction juga, damage segala macam. Kita lihat, Onyx gak bisa berbuat banyak sih mestinya, kecuali mereka mau all in, all or nothing. Oke, tapi Goni, kali ini perpasukan dari tim Liquid. Ini dia yang sempat aku bilang, apakah Lord akan menjadi angan-angan, karena jujur untuk di team fight di head to head ini gak worth it banget Goni. Sulit. Kalau mereka terkena split push ini juga akan menjadi sebuah jawaban yang tidak ada lagi bisa di-counter oleh tim Onyx. Lihat Console Gaming malah arah menjadi sosok orang yang agresif dan pakai WD. Berhasil menangkap sosok seorang Ryota. Tidak jauh pada Spiral Distract dan dia menyangkut ke arah belakang. Mendengar seorang Sun mendapatkan seorang Ryota. Kalau satu momen kill ini hilang, ini bakal kelar untuk tim Onyx. Gila, Skill harus pulang. Ini kalau misalkan Onyx fight tanpa Skill mungkin bisa menang Suns. Fabian, Hampir saja ter-pick off. Cuman reset untuk kedua tim. reset. Tapi kita lihat di sini, di mana Lot akan didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Apakah hanya menjadi angan-angan saja? Xavier menunjukkan batang hidungnya. Membuat para pasukan dari tim Liquid siap untuk melakukan respon. Ryota, Kairi, mereka tidak kenal kendor. Menuju ke arah belakang, di mana saat ada real one manipulation. Arah tertinggal tapi Fabian berhasil menemukan Xavero. Tidak ada Sans, dan Xavero gagal untuk momen. Tapi Ryota, dan base-nya diamankan oleh Aaron Siki. Ini bencana, sang Raja Langit harus gugur dari Snapdragon Pro Series. RNCK mempunyai satu target di matanya. Dan yaitu base utama.